utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin hadirat para jamaah, para pendengar radio Mass Media FM, para pemirsa kanal YouTube Al-Akbar TV dan TV digital Madu TV dimanapun berada, khususnya yang berada di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Senin tanggal 22 Juli 2024 bertepatan miladiah 16 Muharram 1446 Hijriah. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga atas rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita bersama, kita bisa hadir di ruang utama Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya guna mengikuti kajian Ba'da Maghrib, yaitu ngaji kitab Nasoihul Ibad, yang pada malam hari ini sampai pada makalah 47 tentang cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Muzaki STHI Al-Hafid. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mari kita awali pengajian kitab kita dengan membaca suratul Fatihah. Semoga Allah melimpahkan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita akan melanjutkan di maqalah yang ke-47 dalam bab sulasi, bab keterangan atau bayan 3. Tema sentralnya cinta sejati kepada Allah. Kalau ada cinta sejati berarti ada yang tidak sejati. Ada yang cinta hanya akon-akon, cinta
hanya pengakuan tanpa bukti. Maka kita akan belajar bagaimana sebenarnya cinta sejati kepada Allah. Dan apakah selama ini cinta kita kepada Allah termasuk kategori cinta sejati. Bagaimana penjelasannya? Langsung kita baca kitabnya. Wal maqalatus sabi'atu wal arba'un. Adapun makalah atau pelajaran yang ke-47. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu, sesungguhnya Nabi itu qala, benar telah bersabda. Siapa Nabi? Apa sabda Nabi? Sidqul mahabbati fi thalathi khisalin. Sidqul mahabbati, kebenaran cinta, atau tadi saya istilahkan dengan cinta sejati. Sidqul mahabbati, adapun kebenaran cinta itu fi thalathi khisalin, terdapat dalam 3 perkara. Maksudnya cinta kepada Allah itu syaratnya 3 ini. Kalau tidak ada persyaratan 3 ini, atau satu di antara 3 persyaratan tidak terpenuhi, maka cinta kita enggak cinta sejati. Apa saja 3 itu? Ayyakhtara kalama habibihi ala kalami ghairih. Ayyakhtara, yaitu dengan memilih kalama habibihi, ucapan kekasihnya. Bapak Ibu, kira-kira ucapan kekasih tadi di apa yang kita cintai siapa? Allah. Kalau ada istilah kalamu habibih, ucapan kekasih itu apa, Bu? Ya Quran. Apa ada Allah pernah mengucapkan sesuatu selain Quran? Yang kedua jelas hadis ya, baik hadis qudsi maupun hadis nabawi. Karena hadis itu kan termasuk ucapan Rasulullah, dan semua ucapan Rasulullah itu bukan dari syahwatnya, tapi dibimbing langsung oleh Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi syarat pertama cinta sejati itu dia lebih memilih ucapan kekasihnya, yakni Al-Quran maupun hadis, ala kalami ghairih, di atas ucapan selainnya. Allahu Akbar. Jadi kalau bahasa sederhananya begini Bapak Ibu, orang yang cinta sejati itu lebih senang membaca Al-Quran daripada membaca bacaan lainnya. Lebih senang mendengarkan bacaan Quran daripada mendengarkan bacaan lainnya. Lebih senang membahas Quran daripada membahas berita lainnya. Lebih senang merenungkan dan tadabbur Al-Quran daripada merenungkan yang lainnya. Itu persyaratan cinta sejati. Lo panjenengan ini kalau setiap hari Bapak Ibu, gak usah ake-ake, saayat tapi dibaca dengan bagus, dengan benar, diterjemahkan dengan benar, ditadabur, direnungkan maknanya dengan benar, sudah menghabiskan waktu kita, Pak. Dan orang yang menghabiskan waktunya dengan kalam kekasihnya atau Al-Quran ini, maka Allah akan membalas apa? Allah akan sibuk juga dengan mencukupi semua kebutuhannya. Jadi orang yang dekat dengan Quran itu artinya dekat dengan Allah. Dia mendengarkan bacaan Al-Quran adalah mendengarkan kalamnya Allah. Dia membaca Quran artinya berdialog dengan Allah. Dan tidak ada hal yang paling menyenangkan dan menghibur di hati kecuali dekat dengan Al-Quran. Ini syarat yang pertama. Si ape takon aku, kira-kira syarat pertama itu wis dipenuhi apa dereng? Jawabannya kok gak yakin blas ngene.
Insyaallah, alhamdulillah. Soalnya tak delok akeh maca WA timbang Qur'ane. Tapi wonge gak teko sing tak critakno. Enggak, yang tahu hanya diri kita, Pak. Saya tidak bisa menilai panjenengan. Pun panjenengan tidak bisa menilai saya. Cukuplah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Cukuplah Allah menjadi saksi terhadap apa yang kita perbuat. Tapi setelah pengajian ini insya Allah akan berubah, nggih. Akan berubah. Sekarang kan banyak, Pak. Banyak yang disebut dengan Quran-Quran digital, Quran-Quran canggih itu kan banyak. Jadi kalau dulu mau bicara tafsir itu Bapak Ibu dengan berbagai macam coraknya, tafsir ini kan ribuan, Pak. Kemarin saja ada tafsir Al-Jailani. Ada yang datang? Bahasa Arab tadi gak paham sampean. Ini terbaru tapi Al-Jailani ini yang menafsirkan ya cucunya sendiri, Syekh Fadil kemarin itu. Ternyata Imam Syafi'i juga di samping punya kitab beliau juga punya tafsir Asy-Syafi'i. Dulu pernah ada salah seorang syekh dari Syria datang ke Al-Akbar sini menyampaikan tafsir Asy-Syafi'i. Ribuan tafsir Bapak Ibu, ribuan tafsir. Lah terus awak dhewe iku kobre kapan ngaji ngeten iki, Pak? Tafsire akeh, kobre lho gak ono. Dan semua tafsir-tafsir itu sekarang sudah masuk di gadget kita, di HP kita. Makanya dulu kalau saya mau dialog tafsir gitu Bapak Ibu di radio, live ya di radio, itu bawa kitab minimal 5 kitab gitu loh Pak. Jagani nek ono sing takon, kan gak apal, ngerpek ngono lho. Tapi sekarang cukup bawa laptop atau bawa handphone. Yang di handphone itu sudah di download atau di setting ada beberapa kitab tafsir. Apalagi namanya Maktabah Syamilah itu 10.000 kitab Pak dalam satu chip sini. Jadi ketika ada jamaah tanya di radio itu dijawab dengan dalil, dengan macam-macam sejarah tahun ini. Jadi jamaah, Pak Yai Muzaki kok apal kabeh yo? Padahal ngerepek nang HP. Artinya apa Bapak Ibu? Informasi, teknologi semakin canggih. Tapi kalau tidak dibarengi dengan komitmen kita cinta sejati kepada Allah, teknologi ya tinggal teknologi. Memang kemudian teknologi canggih, ribuan kitab tafsir itu ada di handphone kita, terus dengan serta-merta jenengan apal tafsir ngono ta? Ya mboten, nek gak ngaji ya gak apal. Ya badi balak-balik buka handphone ae. Sampai enten Quran niku Pak Bu nggih. Niku ditutul ngeten. Ditutul tul muni dhewe. Misale tul wal asri, tul innal insana tul lafi khusrin. Akhirnya sing males ngaji niku tuku Quran tutul niku wae. Gak tahu ngaji total tutul ae. Secanggih apapun teknologi yang kiranya mudah diakses, tapi semakin mudah Quran diakses, kalau kita tidak punya komitmen sidqul mahabbah kepada Allah, ya tidak ada gunanya Bapak Ibu. Apa gunanya? Dulu Bapak Ibu, tidak ada teknologi, uang lho iso ngarang kitab pi. Saiki teknologi canggih gak ono sing ngarang kitab. Untung-untungan Al-Akbar sing ngadakno ngaji kitab ngeten iki. Nah nek gak ono sing ngadakno lak ya amblas kabeh gak karu-karuan. Ada kajian kitab di YouTube, tapi kan orang ndak enak Pak ngaji di YouTube itu. Ngaji online dan lain sebagainya. Ayo tunjukkan syarat pertama, cinta sejati kepada Allah. Dia lebih memilih untuk mendengarkan, membaca kalam kekasihnya daripada kalam yang lain. Logika nggih, ngapunten. Nek panjenengan lebih senang mendengarkan musik daripada Quran, berarti kan hati sampean lebih condong nang musik timbangane nang Allah. Kan ngoten logikae, Pak. Lho kula kok mboten melarang sampean ngrungokno hiburan, silahkan. Tapi jangan itu menjadi prioritas bacaan atau sesuatu yang kita dengar.
Makanya kan ada orang ditanya begini Pak, seorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri. Seorang datang kepada Imam Hasan Al-Basri dan dia mengatakan, Imam, saya ini alhamdulillah ya, hidup saya dicukupi sama Allah. Dicukupi sama Allah. Tapi kadang-kadang saya juga maksiat. Tapi kok Allah nggak mengazab saya ya? Oh, ini nantang perkara wong iki, Pak. Hidup saya fan-fan saja. Ya kadang-kadang saya nggak sholat, kadang-kadang. Terus Imam bertanya, berapa hatam berapa hari sekali kamu Al-Quran ini? Hah? Hatam berapa hari? Wong kula setahun gurung karuan hatam kok jadi. Jadi kamu sehari tidak pernah baca Quran? Enggak. Jangankan sehari, saya kadang-kadang loh sebulan sekali nggak baca. Kadang setahun sekali loh nggak baca. Ya nek Ramadan tok itu pun kadang-kadang yo pantas-pantesan darusan sampai konco-konco nang langgar. Kira-kira ngono, Pak. Apa kata beliau? Itulah azab Allah kepadamu. Kalau ada orang sudah tidak bisa dan tidak mau membaca Al-Quran, itu Allah nggak rela kalamnya dibaca mulutmu. Dan tidak ada musibah lebih besar daripada ketidakrelaan Allah kalau Quran woco. Itu musibah besar, lebih daripada kamu musibah kebakaran, musibah gempa bumi. Musibah terbesar, kamu ini diberikan kalamnya Allah, tapi kamu tidak mampu membacanya, tidak mau membacanya, tidak sempat membacanya, dikarenakan karena Allah nggak rela kalau kalamnya itu kamu baca. Mbok langsung duwi lu ngeten, Pak. Kalau Anda sakit bukan musibah, Pak. Oh, sakit itu bagi orang beriman nikmat kok. Kalau Anda punya usaha bangkrut bukan musibah. Kadang-kadang bangkrut itu cara Allah membersihkan harta kita kok. Tapi kalau kita tidak mampu dan tidak sempat baca Quran, itulah azab terbesar menurut Imam Hasan Al-Basri. Karena Allah nggak rela kalau kitabnya mbok woco. Waduh, ini bukan sindiran, Pak, ini, Pak. Ini langsung mak jeleb langsung iki. Kerasa kabeh ngene iki. Termasuk sing pidato iki. Ya Allah, dadi awak dhewe gak maca Quran iku memang Allah gak rela, Pak. Nanti ada keterangan. Ada Imam Syafi'i pernah mengatakan, Pak, membaca Al-Quran di dalam sholat tahajud itu lebih aku nikmati daripada, maaf, bersetubuh dengan bidadari. Ngono. Maksudnya bidadari itu wanita cantik. Lebih nikmat maca Quran nang jerone sholat. Kalau ada anak bisa deres Quran sehari sampai 5 juz, 10 juz, itu artinya Allah merelakan kalamnya dia baca. Misalnya ngeten Mbak guys, gampang-gampangan wong ngalak bari kayak contoh sing rodok gampang ngono wangel tembuse ilmui. Kula nggak ada mobil. Terus kula nelpon sampean, Pak, kula nggak ada mobil nganggur, sampean damel pun sakarepe. Sampean gawe nang luar kota gak apa-apa, esuk awan sore sampean gak apa-apa sampean. Mobil kula apik misalkan, sampean damel mriko. Saya rela mobil saya Anda pakai, Pak. Berarti Anda itu saya sayangi, ngoten lho. Sampeyan nyili barang berharga nang uwong, nyili mobil sampeyan, apa sembarang orang sampeyan silih? Enggak, nek gak akrab nemen, nek gak besti nemen gak mungkin disili sampeyan. Itulah Allah, dan tidak ada harga yang mahal, barang berharga dia Quran ini, Pak. Nek adik Quran gak sampeyan waca, yos alamat wis. Wong sing paling yang menjadikan Allah cinta itu ya kalamnya kita baca kok. Kita bawa kemana-mana kok. Ya mohon maaf yang kesindir ya gak apa-apa, cek kerasa ben panas. Setan-setan jin-jin cek metu teko dodone kono mesisan. Isok bangga, oh gak tahu loro rek disayang Allah, enggak. Usahaku lancar rek, bahkan aku sering maksiat tuh, balik-balik korupsi gak konangan KPK, berarti aku disayang Allah. Tambah nemen sama niku. Sampeyan gak maca Quran lho, Pak. Sadar enggak kalau Allah enggak cinta sama kita? Sampai kalamnya pun enggak rela kita baca. Wis tak kata terus ngono tambah loro ati rasane, sindir ngene iki. Yang kedua,
Wa yakhtaru, dan dia memilih mujalasata habibihi, berteman satu majelis dengan orang yang dicintai kekasihnya. Kekasih itu kan Allah tadi nggih, sepakat nggih? Berarti cinta sejati kepada Allah, dia memilih duduk bersama orang-orang yang dicintai Allah. Kemarin sudah kita bahas siapa orang yang dicintai Allah. Kalau dulu ada nabi, ada rasul, terus wasiddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang imannya kuat, wasyuhada wassolihin, dan orang-orang soleh. Mujalasatu sholihin seperti ini bukti cinta kepada Allah. Gumbulan Pak. Loh, Anda boleh bergaul dengan siapapun silahkan, tapi mereka bukan mujalasah. Mereka hanya kenalan kita biasa saja Pak. Istilahnya konco-konco biasa, gak karib, cukup sihai saja. Tapi kalau sudah mujalasah Bapak Ibu, itu artinya Anda itu bergaul dengan dia siang malam, ngaji bareng, sholat bareng, kerja bareng, mendatangi acara-acara bareng. Jadi waktu kita sehari-hari bersama dengan dia. Jadi pastikan begini loh Pak, saya mendelek konco, apa kok konco iki termasuk konco sing disenengi Allah? Kan ada kategori. Ada kategori mana teman yang kalau kita berteman dengan teman yang dia dicintai Allah, berarti kita membuktikan bahwa inilah cinta sejati. Makanya sampai ada orang itu setiap pengajian dia datang, sematon ngaji dia nyedeki nang ngone gurune. Kiai, kula niki remen nek lenggah kali panjenengan. Ini kan kalau seperti ini kan Bapak kan duduk dengan saya. Anu nggih, sama dadosaken kanca nggih. Gak mungkin nek kiai ngomong gak, kon gak ganteng ngono. Mesti iya, kon dadi kancaku. Mulane praktek Nabi, Pak. Nabi itu kalau memanggil sahabat itu manggil apa? Muridku atau apanya? Pembantuku kan mboten. Apa? Sahabatku. Abu Bakar apanya Nabi? Muridnya Nabi? Mboten. Sahabat Nabi. Walaupun hakikatnya juga muridnya Nabi, wong mereka ngaji nuntut ilmu itu di majelisnya Rasulullah. Tapi Rasulullah memposisikan mereka sebagai sahabat. Mulane ngeten Pak nggih ngapunten. Sampai ada ulama-ulama gitu begini. Orang itu yang pernah datang satu majelis dengan orang soleh, bahkan dia bukan hanya satu majelis, beberapa majelis, ada yang mempersyaratkan itu 3 kali, ada yang 7 kali, terserahlah. Seperti ikut ngaji begini, ada yang ngaji sekali, ada yang pernah 3 kali, 7 kali. Bahkan kita punya tradisi kan setelah ngaji itu mesti musafahah. Jangan main-main dengan salaman, ini ke transformasi ini Pak. Ada, kalau ini duit ngono transfer. Zaman ini contohnya duit lah, cepet paham sebenarnya. Jadi memegang tangan ini kan tidak hanya, ini kan perintah Nabi Pak. Nah, itu punya hak untuk mengaku sebagai temannya. Atau bahasa lebih mudah ya gurunya. Sehingga nanti dia di akhirat ketika dihisab, dia ditanya, gimana? Saya menjawab, malaikat wis ojo takon aku iki murite iki, takono guruku ae wis. Gurune diparane ambek malaikat. Enak sampean. Padahal sampean ngaji atau duduk di majelis orang-orang baik itu enggak hanya satu majelis. Bermajelis-majelis. Yang saya yakin di antara sekian banyak majelis itu ada guru yang ikhlas, ada guru yang soleh, ada guru yang dicintai Allah. Berarti panjenengan datang di majelis itu sama dengan datang di majelis orang yang dicintai Allah. Padahal syarat kedua tadi apa? Cinta sejati. Dia memilih bergaul satu majelis dengan orang yang dicintai kekasihnya, orang yang dicintai Allah. Dan tempatnya di mana Pak?
Ya di masjid. Kula niki Pak nggih alhamdulillah diundang niku pengajian di semua tempat kula ndugi. Wingi diundang teng hotel. Saniki lak tren nah pengajian nang hotel iki. Tapi saya hambar rasanya, Pak. Wis tak anggap dakwah biasa. Belum ngaji. Tahu diundang nang kafe. Pengajian anyar nang kafe. Terus nang warkop ya tahu diundang nang warkop. Kemarin diundang di pengajian garden party tengene di atas golf ngoten lho Pak. Waduh. Tahu diundang pengajian teng kapal. Kapal berlayar nih lho, ana pengajiane. Terakhir diundang nang kuburan. Tapi bagi saya ngaji itu ya di masjid, Pak. Kroso. Yes, oleh pahala iktikaf, oleh pahala majalisus sulaha atau majalisus solihin, oleh ganjaran silaturahim memakmurkan masjid. Engko nek salat ya melok jamaah 17 derajat. Aku takon sampean, nek ana acara buka puasa bersama atau kalau istilah Masjid Al-Akbar itu ngaji ngabuburit, panjenengan buka nang masjid mesti jamaah. Tapi nek diundang buka nang kafe, nang restoran, nang hotel, wis gak kira jamaah sampean. Iso-iso gak salat maghrib pisan sampean. Terawih, ojo maneh terawih, wong maghribe ilang kok. Jadi sesungguhnya kalau ngaji ya masjid ini Pak, dapatnya banyak. Dapatnya banyak. Dan ini tempat yang paling dicintai Allah, ini rumahnya Allah kok. Hotel omahe sapa? Kafe itu tempatnya siapa? Padahal kafe itu setelah dipakai ngaji, bengine ono arek teko. Gawe kathok cekak kabeh. Ono sing sabu barang, wis gak karu-karuan. Malah nyampur-nyampur antara hak dengan yang batil. Tapi kalau diundang ya teko ae yo. Mau diundang kok. Tapi tidak ada seindah pengajian itu kecuali di dalam masjid. Oleh kata Pak mriki niku Pak. Termasuk oleh ngombe barang niku Pak. Coba gak ngaji gak oleh ngombe. Njaluk ngombe yo isin gak melok ngaji njaluk ngombe. Khusus sing botolan sing ngaji, sing gak ngaji ana gelasan nang kulkas kono lho. Ini persyaratan yang kedua. Sing nomor 3, wa yakhtaru ridho habibihi ala ridho ghairihi. Wa yakhtaro, dan dia memilih ridho habibihi, kerelaan kekasihnya, kerelaan Allah, ala ridho ghairih, daripada kerelaan dari yang lain. Bapak Ibu, pangapunten, kadang kita dihadapkan dengan dua urusan. Yang urusan ini kita dituntut memilih, yang satu diridhoi Allah tapi dibenci oleh makhluk atau manusia. Yang satu dicintai manusia tapi sesungguhnya mendatangkan kebencian Allah. Lah, untuk memilih dua hal niki perlu cinta sejati, Pak. Nek kula panjenengan pancene cinta teng Allah dengan cinta sejati, gak ngurus aku masih dibenci wong, gak ngurus. Yang penting Allah rela ridho kepadaku. Juarang Pak ngeten iki Pak. Wong sampai orang-orang demi kepentingan manusia dia mengorbankan urusan diridhoi Allah, gak us pokoknya diridhoi Allah, gak ngurus. Ridho Allah itu nomor 20. Ya salah satu contoh begini loh Pak. Panjenengan kerja. Kalau iki enten apa sing takon tentang pilihan kerja, nggih, kalau saya iling. Gimana ya saya ini kerja tapi pekerjaan saya itu menuntut saya berbuat maksiat. Yang berbuat maksiat itu perkara yang tidak diridhoi Allah. Kalau jawab apa? Metu. Aku jawab gini diseneni wong aku. Gimana Pak pilihannya? Enggak apa-apa sampean. Lebih baik saya lapar enggak apa-apa. Poso enggak apa-apa.
daripada saya bekerja untuk maksiat. Makanya perhitungan, pertimbangan bagaimana seorang mukmin memutuskan sesuatu pekerjaan itu kan satu. Kerja kuwi lho diridhoi Allah napa mboten, lak ngoten. Lah bagaimana kita tahu itu diridhoi Allah atau tidak? Kan ada hukum syariat, Pak. Makanya jangan kita bilang makrifat, jangan kita bilang torekot, nek gak syariate mantep. Syariat itu hukum, yang ngaji bikin lah ngaji syariat ini, Pak. Ini halal, ini haram. Ada orang laki-laki perempuan ini di luar pernikahan wis rontang runtung. Nek jare wong Surabaya gendaan. Ero gendaan sampean. Pacaran niku lho. Sik kula takon, nek ana arek lanang wedok. Nek ana arek lanang wedok segandengan rono rene rontang-runtung niku kira-kira diridhoi apa mboten, Pak? Ya jelas mboten. Alasan enggak diridhoi apa? Karena dia belum sah. Belum halal. Dadak dhek ngomong ngene nang pacare, "Sayang, nyelokan sayang. Kita ini pacaran selama 5 tahun baik-baik saja ya. Berarti hubungan kita diridhoi Allah." Hei, Allah sing di sing ridho nang kon niku. Kok iso ngarang dhewe iku lho. Ridho Allah itu ada standarnya Bapak Ibu, bukan karepe dhewe. Kalau dia seorang suami istri, nah itu pantas. Mama, selama ini kita hidup baik-baik saja ya Ma. Rizkinya Papa juga lancar, pekerjaannya Papa lancar. Mungkin itu karena doanya Mama juga Ma. Berarti Allah itu meridhoi pernikahan kita. Lah, iku ridho Pak. Karena pernikahannya itu sah, halal. Jadi ridho itu apa? Tergantung kepada hukum. Ini kan ada hukumnya Allah. Halal itu jelas, haram itu jelas. Sing remeng-remeng jenenge syubhat. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jelas sing tengah-tengah niku baru syubhat. Ojo maneh sing haram, wong mukmin sing syubhat ae ditinggal, Pak. Sampai enten kata-kata ojo maneh kaya pacaran ngoten niku. Di mana ada seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduaan, yang ketiga setan. Lah kadang-kadang kula niki enten pengajian ngoten Pak, ibu-ibu. Ibu-ibu iku tuwek-tuwek kabeh. Paling nom swidak 5, paling nom. Suatu ketika pengajian ini kudan deres. Pesertanya mek 15 waktu niku. Udan deres kula ndugi pengajian, tuan rumah iku umur 70-an Pak, ibu-ibu rondo. Rondo 70. Napa sih bedane rondo 70 ambek rondo 30? Nek 70 iku munggo klopo gak ono santene. Wis gak iso disesep, gak iso diperes wisan. Sampeyan guyu kok pengalaman sampeyan ning modele. Pengalaman meres. Terus kalau untuk mriko Pak, karena hujan deras, jamaah yang lain yang jumlahnya 14 tadi, ini tuan rumahnya Pak, gak ada yang datang. Terus saya masuk, "Bu, jamaah yang lain mana?" Ini usia 70 Pak, tuan rumahnya. "Anu Pak Ustadz, yang lain itu izin karena hujan deras di beberapa jalan itu banjir." "Ya sudah Bu, kalau begitu kita ngajinya libur." "Jangan, Eman. Ustadz kan jauh-jauh datang." "Loh Bu, kita ini hanya berdua. Ibu perempuan, saya laki-laki. Yang ketiga setan." Dia ngomong ini, "Ya Allah Ustadz, mosok kula iki umur 70, sampean sik doyan kali kula." "Lho ngono adakno." Setan gak sampe ngoten Pak. Setan niku ukurane pokoke lanang wedok bak umur piro. Lho bisa jadi wong luruan kono umur 70. Tengah-tengah terus ana setan teng mripat kula niku. Dek moro dalam pandangan saya dadi umur selawe, umur 20. Ayo. Ojo ngremeno, fazayyana lahumus syaitanu a'malahum. Allah menghiasi Pak matanya. Awalnya dia kayak siapa itu artis tua itu, tapi setelah dipandang ya kayak Syahrini. Ayo. Ya apa sampai?
Sapa Syahrini yo gak kenal aku cari arek-arek itu. Jadi dia akan melakukan amalan yang Allah ridho kepada dia. Bukan mengharapkan ridho dari sesama. Banyak cerita Bapak Ibu inspirasi tentang ridhonya Allah dan ridho makhluk. Kalau kita punya komitmen cinta sejati kepada Allah, satu tadi apa? Lebih memilih membaca kalam Allah Al-Quran daripada kalam yang lain. Yang kedua, memilih teman, majelis orang-orang yang dicintai Allah. Yang ketiga memilih ridho Allah daripada ridho manusia atau ridho makhluk. Ini merupakan bentuk komitmen cinta sejati. Kita lanjutkan sebentar. Qala fa inna man, maka sesungguhnya manusia ahabba syai'an, yang telah mencintai sesuatu, fahuwa abduh, maka dia akan menjadi hambanya. Orang itu kalau sudah mencintai Pak, dia jadi budak. Gak apa-apa, saya budaknya Allah, saya hambanya Allah karena saya mencintai Allah. Ojo ngatok-ngoten sampean Pak. Nek ana wong lanang suami nek cinta nang bojone lak koyo budak sing lanang iki. Nyambut gawe golek dhuwit, mulai sik dikongkon kora-kora, umbah-umbah, metiki lombok, ya nurut ae. Padahal tatone sak awak. Ya karena dia cinta kepada istrinya. Makanya kalau orang cinta kepada istri, itu cenderung jadi suami takut istri. Itu cinta. Nah kalau cinta kepada Allah Bapak Ibu, kita budaknya Allah, enggak apa-apa. Yang lain tidur disuruh bangun, tangi. Ya, yang lain menghambur-hamburkan hartanya, kita sedekah demi untuk menggapai cinta Allah, enggak apa-apa, bukti cinta kok. Memang rumusnya apa? Mencintai seseorang, kita menjadi budaknya. Saya cinta orang tua saya budaknya orang tua saya. Saya cinta istri saya budaknya istri saya. Saya cinta kepada guru saya budak dari guru saya. Tapi nek sampean cinta maksiat ya sampean diperbudak maksiat, Pak. Wa qala Yahya ibnu Mu'ad, dan berkatalah seorang ulama besar, seorang tabi'in namanya Yahya bin Mu'ad. Apa kata beliau? Wa misqalu khardalin min hubbillah, secuil hatiku ada cinta kepada Allah, ahabbu ilayya min ibadati sab'ina sanah, lebih aku cintai daripada beribadah 70 tahun. Aku dikasih cinta kepada Allah walaupun hanya secuil saja. Misqalah khardal itu seperti tengu, tahu tengu Pak? Barang sing paling cilik itu ada cinta di hati saya walaupun kecil kepada Allah. Itu lebih aku cintai daripada beribadah 70 tahun. Maknanya apa? Tidak ada yang lebih mahal dalam kehidupan kita ini kecuali mahabbah kepada Allah. Padahal kalau panjenengan sholat, ngaji, winginane asyura poso, sedekah, itu kan muaranya satu Bapak Ibu. Apa? Kepingin bangun cinta kepada Allah. Bukan menjalankan kewajiban. Nah ini panjenengan, kenapa saya sholat? Saya menjalankan kewajiban. Ya mesti ae. Tapi lebih dari itu, tujuan utamanya adalah sidqul mahabbah, menjadi ungkapan cinta sejati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makatan Bapak Ibu, keterangan pengajian hari ini di makalah yang ke-47, semoga menjadi keterangan yang manfaat. Masih ada waktu berapa menit Mas Dedi? 2 menit mungkin ada yang bertanya, satu saja cukup. Nah ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Ustadz. Saya pribadi itu sering kali mendengar bahwa ada orang yang sudah melakukan 3 persyaratan agar cinta sejati kepada Allah, namun hidup orang tersebut itu selalu dipenuhi dengan kesusahan.
apakah itu menjadi sebuah tanda bahwa Allah itu tidak cinta balik ke kita gitu? Terima kasih, mohon penjelasannya. Padahal dia itu mungkin cinta kesusahan. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, jangan dikira orang susah itu susah loh Pak. Susah lah munggu sampean. Padahal dia sendiri bahagia. Makanya kita tidak bisa melihat kemudian menilai orang hanya dengan sekedar apa yang terjadi dalam hidupnya, mboten saged. Kula natos Pak Bu nggih. Saya mengira ada saudara itu lebih susah dari saya, ekonominya di bawah saya, anak-anaknya itu sama-sama sakit semua. Wis gak duwe duit, loro, gering terus. Tapi di balik itu ternyata dia lebih bahagia dari saya, Pak. Tapi harus yakin, seandainya ada orang itu yang sudah menerapkan 3 persyaratan, kok kelihatannya masih susah, itu kelihatannya Pak. Di luar dia susah, tapi Allah telah menanamkan kebahagiaan yang sejati. Salah satu ada jamaah kami itu sakit, mulai menikah itu lumpuh dia. Sudah puluhan tahun, sudah meninggal orangnya. Tapi satu hal Bapak Ibu, istrinya itu loh, merawat, tidak pernah sambatan. Padahal gak tahu kayak belonjo, tidak bisa kerja Pak. Dan itulah salah satu kenikmatan orang yang dekat. Tapi dia ridho dengan Allah, dengan sakit itu. Dikai bojo, gak tahu sambat. Padahal dia lumpuh. Sementara koncone dhewe nang Surabaya, sehat walafiat. Sing wedok sambat terus. Enten apa mboten? Sing guyu banter niki. Makanya jangan pernah menilai orang dari luarnya saja. Tapi yakinlah seandainya orang yang sudah penuhi 3 persyaratan, tapi kelihatannya hidupnya masih susah, itu susah di luar Pak. Di dalamnya pasti dia diberikan kebahagiaan yang hakiki. Terima kasih nggih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.